Shalom Bapak Ibu Saudara. Pernahkah Bapak Ibu Saudara dihukum atau diberi sanksi, tetapi Bapak Ibu Saudara tidak bersalah? Satu kali ada seseorang yang diduga bersalah karena kasus kepemilikan narkoba, sehingga semua barang milik orang itu digeledah oleh polisi. Secara spontan orang ini membela dirinya dan berusaha untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dan polisi itu tidak menemukan kesalahan pada orang itu. Berbeda dengan orang yang terbukti bersalah, misalnya seorang pencuri. Pada waktu pencuri itu ditangkap polisi, dia akan diam, tidak membela diri, karena dia tahu bahwa dia salah. Bapak Ibu Saudara, ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Tuhan Yesus kita menerima semua hukuman dosa manusia tanpa pembelaan diri, tetapi dia benar dan sama sekali tidak bersalah. Mari kita lihat dalam Yesaya 50 ayat 4-7. Dalam teks ini, Nabi Yesaya sedang memberikan sebuah penggambaran bahwa nanti akan ada seseorang yang tidak bersalah, tetapi seseorang ini akan menerima suatu hukuman yang berat. Dan tentu saja ini merujuk kepada Yesus di salib. Pada ayat 6, seseorang itu berkata, "Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi." Dia memberikan tubuhnya untuk menerima setiap hukuman yang diberikan kepadanya. Dia menerima penghukuman itu tanpa usaha pembelaan. Dia bahkan tidak menutup mukanya untuk menangis ketika dia diludahi. Dia menerima setiap penghukuman itu satu demi satu. Tetapi dia menyatakan dalam ayat 7 bahwa Tuhan Allah menolong aku. Aku tidak mendapat noda dan aku tidak mendapat malu. Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin seseorang yang menerima hukuman tanpa usaha membela diri, ditolong oleh Tuhan, tidak mendapat noda dan tidak mendapat malu? Seharusnya sebagai seorang yang dihukum, dia tidak perlu mendapat pertolongan Tuhan, dan seharusnya dia mendapat noda dan malu. Tetapi Yesus Tuhan kita menerima hukuman yang berat itu, bukan karena dia bersalah. Dia mendapat pertolongan Tuhan, dia tidak mendapat noda dan tidak malu karena dia benar dan tidak pernah berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara, untuk apa Yesus Tuhan kita mau menerima penghukuman itu? Ayat 4 berkata, "Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu." Jadi untuk apa dia menanggung penghukuman yang keji itu? Untuk kita yang sedang letih dan lesu, agar kita diberikan semangat baru, karena ada sebuah keselamatan bagi kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang sedang letih dan lesu karena sedang mengerjakan atau mengusahakan keselamatan dengan kekuatan sendiri, Bapak Ibu Saudara yang sedang letih lesu karena berbagai penderitaan yang terjadi, datanglah kepada Tuhan Yesus. Datanglah kepadanya. Karena karya salib adalah untuk kamu dan untuk kita yang sedang letih dan lesu. Bapak Ibu Saudara, seharusnya tubuh kitalah yang ada di kayu salib itu, karena kitalah yang berbuat dosa. Tetapi Allah dengan kasih karunia-Nya yang sangat besar bagi kita, Dia mengutus anaknya menggantikan kita di salib itu, menanggung penghukuman yang sangat berat, agar kita yang percaya kepadanya, kita yang percaya kepada Kristus Yesus, terbebas dari hukuman itu. Kita akan memperingati hari kematian Yesus. Biarlah momen ini kita gunakan untuk datang kepada Yesus. Datanglah, hai kamu yang sedang letih dan lesu.
datanglah kepada Yesus. Tuhan memberkati.